Pertama, si ZTC sendiri tuh bisa bisa interaksi langsung dengan chain-nya secara natif gitu. Kalau misalkan yang lain kan ada interaksi langsung, tapi mungkin pakai pihak ketiga, mungkin pakai bridger gitu, atau pakai pihak lain yang mana nantinya itu rawan banget kena bridge eksploitasi. Kalau kita enggak, kita langsung ke tembak langsung ke chain-nya secara native. Terus yang kedua, kita nggak perlu wrapping token. Jadi kalau misalkan mau pindah gitu atau mau dari BTC ke Ethereum, kalau misalkan kirim biasa kan harus di wrapping dulu kan, harus di wrapping dulu, dibungkus sampai akhirnya bisa kirim ke Ethereum. Kalau kita nggak, kita bisa kirim dari BTC misalnya ke Ethereum itu bisa. Nggak usah wrapping, nggak usah bridging juga, dan yang pasti kita sekarang udah bisa akses langsung ke native Bitcoin-nya, bro. Jadi Oh, jadi udah bisa langsung kayak gitu ya? betul Itu betul sistem betul. kerjanya gimana ya, Bro? Gue juga jadi Kalau penasaran nih. Gue penasaran sama cara kerjanya malah. Wah, kalau cara kerjanya sih gue agak sulit ya buat menerjemahkan ya. Tapi kalau misalkan untuk teknologi yang kita bikin itu sekarang adalah nggak tembak langsung ataupun nggak wrapping kan biasanya kan kalau misalkan yang lain kan harus wrapping dulu kan supaya Iya, nanti iya, mesti aman wrapping kan. dulu, baru ntar bakal sebutnya apa gitu ya? Muncul lagi kan sebelahnya kan Iya iya untuk iya. dipindahinnya. Iya iya. Itu jadi ini sih jadi apa? Jadi tantangan kita kan, tantangan kita dan teknologi kita buat itu sekarang, sorry, teknologi kita buat sekarang itu gini sih, kita pelan-pelan tapi support jaringan ke yang lain. Jadi kita pengen bikin dunia Web3 itu kayak satu aplikasi besar gitu yang nyambung semuanya. Jadi gampang diakses sama siapa aja, nggak usah ribet-ribet kontak ke jaringan sama token-token ataupun takut kena breach eksploitasi. Oke, seru banget pembahasannya nih. Jadi dari sini kan kita bisa tahu ya kalau misalnya Zetachen itu sendiri kan bicara ya universal blockchain. Jadi kalau misalnya kita salah satu kelebihannya itu apa? Ya kita bisa dalam tanda kutip ya mindahin koin. Nggak perlu nge-bridge berarti ya, secara nggak langsung bisa dibilang kayak gitulah ya. Betul betul bro. Kita nggak perlu nge-bridge, nggak perlu nge gitu, tapi bisa langsung pindah. Walaupun jujur ya, secara teknis gue masih belum kebayang karena gue juga suka teknisnya paham. Tapi gue masih belum terlalu kebayang gitu kan. Nah, tapi gue pengen nanya nih bro. Pengen nanya nih bro. Kalau misalnya bicara tentang digitasi itu sendiri, itu kan berarti L1 kan, hitungannya kan? Betul betul Elwan. Nah, dari L1 sendiri, tapi kalau misalnya gue lihat dari naskah yang dikasih ya, ibaratnya ya, dia itu nge-support Lightning Network. Itu gimana ceritanya bro? Kalau bisa kayak gitu. Oh enggak, itu upgrade kita bro. Oh, Jadi itu bukan upgrade. upgrade, betul-betul kita upgrade dan kita sebut atau kita buat namanya jadi Zeta Chain Lightning. Oh iya, salah. Iya iya. Oke. Sama nih bro, mungkin kita nggak pengen reward kali ya. Tapi gue pengen nanya sih di sini. Kalau misalnya Zetachain itu sendiri ya, kalau misalnya kita bicara tentang fitur-fitur dari Zetachain, itu apa aja sih yang bisa dibilang yang bisa menjadi pembeda antara chain yang lain gitu? Ya kita langsung gablak-blak-blakan aja lah. Misalnya kayak kan kalau misalnya L1 kan berarti ada apa aja yang paling terkenal kan? Misalnya ada blockchain kayak Solana atau mungkin kayak Ethereum gitu atau gimana gitu. Nah, terus lantas sebenarnya secara praktis apa yang membedakan Hmm? Zetachain daripada mereka? Tes tes. Halo, sorry. Tadi putus ya? Halo bro? Halo? Ya, kayaknya jaringannya lagi error deh, bro, harinya. Oh iya. Ya udah deh. Sembari kita menunggu si Bro Hari ini ya. Bro Gali. Halo Bro Gali. Halo, halo. Wah, Bro Gali tadi sempet ini nggak sih pas dengar-dengar tentang yang namanya Zetachain tadi? Tapi sebelumnya lu pernah dengar gak bro tentang Zetachain itu sendiri? Jujur aku baru pertama kali denger soal Zetachain sih. Bagusnya ya tadi, biasanya kan kalau mau mindahin Bitcoin ke Ethereum itu kan biasanya pakai harus di wrapping Iya. dulu kan. Cuma kalau Zetachain ini kayaknya seru, dia jadi nggak ngebungkus si Bitcoinnya dulu jadi kan kalau dibungkus jadi WBTC kan. Iya, jadi wrap dulu gitu. Hmm. Bukan Ya bukan ini Bitcoin Bro asli. Harinya udah Oh iya nih Bang udah Harinya udah ada datang nih. lagi nih. Halo Tes Bang tes. Hari. Sorry ya, Aduh. sorry banget nih sinyal gue. Nggak apa-apa Aduh banget lagi Bang. jelek nih, bapuk banget sumpah. Nggak masalah banget kok. Kita di sini santai aja kok Bang. Nah, Oke oke gimana tuh iya. Bang? Kalau misalnya tadi pertanyaan aku ya Bang.
Tadi kan abang sempat bilang ya kalau misalnya salah satu use case-nya itu ya bisa nge-wrapping itulah. Tapi kalau Iya, bicara iya. tentang real ya mungkin bisa kerasa ya. Apakah ini use case-nya itu purely buat retail kayak kita atau mungkin purely emang didesain buat institusional gitu. Nah, kenapa? Seperti ya kan kita kan tahu ya kalau misalnya yang benar-benar buat retail itu kan ada kayak Ethereum, ada kayak Solana. Sedangkan kalau misalnya ya jaringan L1 yang benar-benar purely dia buat institusional kan kayak ada NIR, ada mungkin kayak Tron dan segala macamnya juga kan. Nah, kalau misalnya Zetachen itu sendiri kayak gimana sih, Bang? Boleh jelasin nggak, Bang? Oke. Jadi mungkin gue jelasin ini kali yang gimana caranya bisa akses langsung ke Bitcoin dan juga ke EVM atau non EVM lainnya ya. Oke, jadi gini teman-teman, di ZTC itu kita punya dua teknologi ya. Namanya pertama itu kalau nggak salah nih, itu namanya Universal EVM atau kita sebutnya ZEVM, ZTC EVM. Terus yang kedua, kita ada yang namanya Native Chain Access. Jadi akses jaringan secara langsung. Jadi pertama ZEVM, Universal EVM, yang kedua Native Chain Access. Kita beda dulu pertama. Yang pertama itu ada Universal EVM. Jadi bayangin aja kalau misalkan ini buat para developer sih. Bayangin aja kalau misalkan teman-teman tuh punya satu kontrak gitu, tapi dia itu bisa 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 interaksi langsung atau bisa connect langsung gitu ke chain lain, ke Ethereum, BNB, Polygon sampai Bitcoin. Nah itu bisa banget lewat teknologi yang kita punya, EVM yang kita punya, Zeta Chain EVM, yang kekuatannya itu bisa lintas chain secara natif. Terus yang kedua ada yang namanya native chain access. Nah, native chain access itu dia nggak perlu bridging dan nggak perlu wrapping gitu ya. Jadi case-nya sama kayak tadi yang Bang Galis sama Bang Noel jelasin. Jadi kita tuh mengobservasi langsung gitu ke transaksinya. Jadi misalkan ada transaksi nih dari user. Jadi si Zeta Chain Technology itu observasi langsung dan nanti status di chain-nya itu jadi nge-trigger ke smart kontraknya. Kalau misalnya udah ke-trigger akhirnya di kontrak lain itu ke-trigger juga. Misalnya mau nge-swap, mau staking, ya akhirnya dari chain awal ke chain yang direction atau tujuannya itu bisa bisa nge-trigger satu sama lain gitu ya. Jadi ya kita pengen jadi penghubung atau pengen jadi ibaratnya tuh kayak pusatnya gitu. Pusatnya yang bisa menghubungkan antara EVM dan juga non EVM. Supaya apa? Supaya nanti interaksi antar chain itu bisa gampang gitu ya. Interoperabilitas Web3 itu semakin nyata lah. Gak cuman omong-omong doang gitu. Wih, mantap. Sama berarti kalau misalnya bicara tentang yang tadi tuh, Bang, berarti aku boleh tanya nggak, Bang? Sebenarnya kalau Boleh. bicara itu ekosistem apa aja sih yang mungkin udah dibuat sama Zetachen itu sendiri gitu untuk bisa ya ya untuk bisa kita pakai lah ibaratnya gitu lah. Ekosistem seperti apa aja sih yang udah dibuat gitu? Oke, kalau misalkan ekosistem kita ada banyak ya. Kita udah manage dari tahun 2024. Terus ekosistem yang kita udah target itu pertama ada Zeta Hub. Jadi kalau misalkan ini gue boleh share screen gak bro? Oh, Boleh, boleh boleh, banget boleh, kok. boleh. Izin share Boleh. screen ya. Aman banget kok, bro. Wait. Jadi biar sekalian lihat use case-nya. Kelihatan nggak? Nah ini Zeta Hub nih teman-teman. Jadi di setup itu udah banyak banget misi-misi ataupun bisa dibilang task gitu ya, task yang bisa dilakukan sama teman-teman yang nantinya bakal dapat XP, reward, sama nantinya instant reward. Jadi kalau misalkan, teman-teman ngelakuin suatu task atau task yang ada di sini nantinya bakal dapat instant reward yang nantinya kalau misalkan dikumpulkan setiap hari, setiap minggu mungkin ya bakal jadi gede juga setahun lah, 6 bulan lah, 3 bulan lah. Ini ada instant rewardnya, ada juga nanti dapat XP-nya. Terus selain Zeta Hub, kita juga ada Speedrun. Jadi Speedrun itu platform untuk eksplorasi cross chain ini gitu ya, apa namanya ini nih Speedrun. Terus selain speedrun, kita ada
yang terbaru itu ada Lucy AI. Kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, kita kemarin ada Project Peace Lucy. Itu tuh dari project AI-nya Zeta Chain di ekosistemnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tanya gitu ya, apa namanya, cara trading atau cara untuk bertahan di market ataupun dapat cuan di market itu bisa pakai Pitch Lucy sendiri. Terus kita ada Random Meme, ada Zunodex juga, sama ada yang lain itu ada main kaloris. Jadi kalau misalkan teman-teman foto gitu, foto makanan yang ada kalorinya, itu nanti masuk ke apa namanya, di apps-nya, nanti teman-teman bakal dapat tokennya. Nanti tokennya itu bakal di listing di berbagai exchange. Gitu sih, bro. Oke. Seru nih. Nah, pasti aku yakin banget ya, pasti ya teman-teman yang ada di sini mungkin ya aku nggak tahu ya pasti itunya apakah ngerti atau enggaknya juga, tapi teman-teman boleh banget buat nanya, bisa untuk penanya terbaik, teman-teman bisa langsung nanya aja di AMA. Nah, jadi kalau misalnya penanya terbaik ya, yang bener-bener baik ya, jangan pakai ChatGPT atau apa, itu kelihatan lah serius. Nanti kita bakal pilih dan bisa mendapatkan hadiah ya guys. Nah, oke Bang. Sama ya mungkin aku pengen nanya lagi nih Bang, sembari aku nunggu teman-teman pada nulis pertanyaan di AMA, aku pengen nanya perihal ini. Satu pertanyaan aja boleh nggak Bang? Secara singkat Boleh, bro. kita kan udah sedikit Iya. ngebahas ya tentang bagaimana Zeta Chain itu sendiri gitu kan. Terus bagaimana juga kita ngelihat nih tentang ekosistem yang sebenarnya ada di Zeta Chain itu sendiri. Lantas, bagaimana kalau misalnya apakah Zeta Chain itu sebenarnya pengen penetrasi ke market Indo nggak sih? Terus gimana sih kolaborasi yang pengen dilakuin sama Zeta Chain? Wah, mantep nih pertanyaannya. Oke. Hmm. Jadi gini teman-teman. Jadi sekarang itu kalau misalnya ngomongin adopsi ya, baik itu di Indonesia maupun di Asia Tenggara, kita tuh sebenarnya Zeta-nya tuh super excited banget. Sebenarnya untuk komunitas global pun kita sangat-sangat excited karena kemarin aja di Bitcoin Pizza Day itu kita bikin beberapa event di luar negeri ya, ada di Brazil juga, di Turki, di US, di beberapa negara region lainnya lah. Nah, terus kalau misalnya di Indonesia, sekarang ini fokusnya lebih ke ini sih, lebih ke apa namanya, besarin community dan juga gimana caranya memperkenalkan. Karena kan beberapa komunitas mungkin kenal, tapi kenalnya lewat airdrop doang, tapi nggak kenal secara langsung lewat teknologi yang kita hadirkan. Kayak misalkan beberapa kasus sebelumnya kan orang-orang pada tahu gitu, pada FOMO project-nya, tapi cuma di awal doang pas waktu airdrop-nya aja. Tapi ketika dia udah ngembangin di apps-nya, ekosistemnya, kerja sama si A, B, C itu ya dilupain aja. Padahal sebenarnya secara fundamental gitu ya, secara use case, secara harian, itu kepake banget teknologi Zeta Chain ini. Bisa kirim gitu ya, bisa kirim dari jaringan EVM ke non-EVM maupun non-EVM ke EVM. Itu nggak perlu wrapping, nggak perlu bridging lagi gitu. Terus fokus lainnya adalah kita pengen jalanin campaign gitu ya, campaign yang edukatif kayak AMA yang malam ini. Terus juga kita bikin event sama kampus-kampus berkaitan sama campaign global yang ada juga sekarang. Ada event sama kampus-kampus juga nih Bang, berarti? Betul bro. Kita lagi fokus Nama ke sana. kampus-kampusnya itu udah di Indonesia juga atau gimana tuh bro? Kalau di Indonesia pasti, kalau di global juga kebanyakan sih sekarang dari Cina sih. Oh kebanyakan di Cina. Oh di Indonesia pasti udah sempet masuk kemana aja berarti kalau di Indonesia bro? Atau masih planning aja untuk itunya? Nah ini boleh nih kerja sama CoinEx nih, kita gosok kampus nih. Di tapping bisa 2 langsung ya, cepluk ya. Rencana emang mau kayak gimana nih bro? Bisa banget. Kayaknya kita bisa ngobrol abis ini nih. Oke. Jadi gini, buat teman-teman kalau misalnya yang join ini ada dari mahasiswa, dari kampus gitu, terutama dari IT, itu kita nyediain namanya Zeta Chain University Program, Zeta Chain ZYM, jadi Zeta Chain University Meta gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman dari kalangan kampus dan IT, itu boleh banget, ibaratnya kita lagi nyari orang-orang yang buat magang dan juga buat support ke mahasiswa ini yang pengen terjun langsung ke dunia Web3, ke industri kripto gitu ya, apalagi secara global gitu. Nanti kita support dari sana tuh dari tim Zeta Chain Global sendiri support pasti uang, yang pasti support secara dari tim tech-nya juga,
maupun dari event IRL. Jadi kalau misalkan teman nih mewakilkan dari kampus tertentu, misalkan ada di Jakarta, ada di Bandung gitu, ya udah bikin event aja di sana di kampus yang mewakili representatif Zeta Chain ambassador tapi dari sisi kampusnya gitu. Itu bisa banget sih. Jadi Oke, bisa menarik. eksplor kerjaan tapi dapat uang juga. Ya, berarti sebenarnya kan fokusnya nih untuk nyari-nyari developer lah ya, Zetachin itu ya. Yap. Developer di Indo. Intinya kan berarti yang kebutuhan yang benar-benar dicari sama Zetachin itu sendiri berarti ya yang pertama adalah kenapa pengen penetrasi market di Indo. Sebenarnya yang pengen dicari, berarti kalau misalnya aku ngelihatnya ya emang selain dari usernya itu sendiri ya, memang pengen cari ya Mhm. developer yang benar-benar bisa dan capable buat ngebantu Zetachin itu sendiri dong berarti. Fokusnya di situ ya. Betul, 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 bro. Kita kalau misalkan teman di sini ada yang join, sorry. Kalau misalkan teman-teman yang join di sini ada dari developer gitu, itu bisa banget. Kita juga ada buka namanya cohort Summer 25, di mana nantinya kalau misalkan teman-teman yang capable atau bikin tim gitu ya, nantinya bikin tim dan juga bikin di apps nantinya. Terus kita pilih tuh secara global ada 20 orang atau 20 tim. Nanti 20 tim itu bakal disupport banyak hal, baik dari sisi keuangan dari grants maupun tim marketing. Terus juga ada demo day buat pamerin proyeknya ke komunitas global ataupun investor, sama bikin event IRL, sama yang pasti tech supportnya Oke. dari pemerintah chain. Oke. Seru nih. Banyak sih bro sebenarnya. Kalau misalnya dari sisi user, dari sisi apa namanya mahasiswa kampus gitu ya, maupun Banyak yang banget yang buat sebenarnya masih para bisa developer. dieksplor lah ya. Betul, betul, betul. Kalau airdrop, sekarang kita ada Galaxy nih bro, di uh, airdrop kita terbaru. Hmm. Tuh, buat teman-teman para penggarap airdrop ya kan, mungkin bisa inilah ya, bisa apa sih sebutnya, bisa ngegarap lah kalau teman-teman suka airdrop di sini tuh bisa dicek. Karena balik lagi ya guys, mungkin airdrop yang kalian garap pada nggak cuan, tapi jangan pernah berhenti. Setuju, Gak setuju. ada yang tahu cuannya kapan. Apalagi kalau misalnya di kripto tiba-tiba cuan aja. Tiba-tiba 1.000 $2.000 kan lumayan ya. Mantap, iya ya. Kayak kemarin Sehari AI kan, banyak JP nih pasti. Iya. Sarai lumayan lah itu. Ya lumayan walaupun aduh sayang banget sih cuma satu dong. Oke. Bang, Iya. aku ada nih bang. Sebenarnya Mm. aku agak sedikit ini sih ngeliat pertanyaannya kayaknya kurang deh. Tapi aku pilih 2 aja. Tapi tetap 5. Uh, Ntar tetap 5 yang dipilih ya kan. Nanti 5 pemilih, 5 penanya, 5 yang aku pilih nanti aku bakal announce di Telegram. Tapi aku pengen nanya cuma 2 pertanyaan aja nih. Boleh apa tuh? Boleh nggak nih bang? Yang Nah, mana tuh bro? jadi gini. Uh-uh. Sebenarnya kan Zetachin itu dia kalau misalnya dengar-dengar ya, ini gue juga yakin dia nanyanya dari ChatGPT atau mungkin Grok ya, nggak tahu juga ya. Dia itu kan ada kolaborasi ya baru sama Solana sama Ton gitu ya. Mhm. Nah, kolaborasinya itu sebenarnya kayak gimana sih bro emang? Kenapa collab gitu? Apa sih yang tahu nggak bro kalau yang ini? Kalau misalnya Solana sama Ton. Oh, kalau Solana sama itu lebih ke ini sih, lebih ke upgrade yang gue Oh, sebutin tadi yang yang Zeta lighting-nya Chain. ya? Betul, Oh, betul. Zetachin Jadi lighting-nya. ya, jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu, kita tuh udah upgrade ya teman-teman. Namanya sekarang itu Zeta Chain Lightning. Mirip hampir sama kayak Bitcoin sih, cuman kita nyebutnya Zeta Chain Lightning. Jadi di Zeta Chain Lightning itu Salah tangkap um, sorry tadi. oke. Ada 4 poin ya. 4 poin. Pertama itu block time-nya jadi lebih cepat. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu kalau misalkan kirim itu 6 gitu ya, 6 detik. Sekarang itu udah turun 33%, jadi 4 detik doang. Dan nantinya ke depan kita pengen lebih maju lagi, dikurangi lagi dari 4 itu 50% lebih cepat jadi 2 detik. Cuman ya dari sisi Oke. tech-nya kita harus bekerja lebih lagi sih. Terus tadi support chain baru, kita udah support Solana sama Ton ya. Jadi Iya. teman-teman developer itu kalau misalnya bikin di apps-nya lewat ZEVM itu udah bisa support ke Ton sama juga sama Solana Oke. juga. Ini kalau misalnya teman-teman ada yang dengerin juga developer ya kan, kalau misalnya lagi gabut nih, terus ada koinnya ada lagi ini nih, terus habis itu klik ya kan, terus habis itu dengar kayak gini, oke, mungkin teman-teman bisa cobain gitu kan. Nah, sama ini ada satu pertanyaan lagi nih yang berhubungan sama developer nih, ya kan? Mhm. Nah, sebenarnya jadi
Kalau gue nggak tahu ya, ini dia dapat infonya dari mana juga nih ya. Kayaknya dia Oke. ini sama Hunter ya, sama Hunter. Oke. Apa Di tuh, Bro? mana-mana ada pasti gitu. Nah, untuk ya program Zetachen itu sendiri, itu kan Ah, emang dia pengen ini ya, dia berusaha buat nyari ya programmer yang emang fokusnya berlatar belakang IT kan. Nah, oke. lantas sebenarnya ya, gue sedikit twist deh pertanyaannya. Ah, Kalau pertanyaan yang ada di amannya agak sedikit gimana gitu. Tapi gue pengen twist nih dari pertanyaan yang tadi. Nah, sebenarnya apa sih yang pengen diajarin, terus kedepannya pengen dijadiin apa gitu, Bang? dari ini maksudnya dari apa namanya? Dari cari Iya, developer itu ya? iya Oh, developernya. I see. Oke, Iya, oke. misalnya contoh apa yang bakal dipelajarin, terus habis itu kedepannya ya rencananya tuh pengen diapain gitu mereka tuh. Yang Oh, oke, pertama oke. I apa, see, dan I see. kedepannya mereka mesti bakal diapain gitu. Harapan dari Oke. Zetachen sendiri. Oke, oke. Ya, gue nangkap sih pertanyaan. Jadi gini, kenapa ZTC cari para developer gitu ya dari berbagai chain? Jadi kita tuh pengen nyatuin misi kita kan jadi universal blockchain ya. Jadi kita tuh pengen kolaborasi lah atau nyari talent-talent lain lah selain yang paham teknologi Zeta Chain itu sendiri. Makanya kita kemarin cari orang-orang atau developer yang bisa atau udah expert lah di Solana, di Ton supaya nanti orang-orang ini dipilih dari karena kita udah ada juga kan Summer 25 gitu buat cari 20 tim terbaik di seluruh dunia buat ngintegrasiin dari chain Zeta Chain ke chain lainnya Solana, Sui, Ton gitu. Nah, orang-orang ini nantinya kita bisa dibilang tuh kayak apa ya? Dikasih hadiah lah, dikasih green lah dengan cara partisipasi dia atau apa yang dilakukan adalah untuk ngebikin di apps-nya. Jadi di apps-nya itu bakal mereka buat, bakal mereka integrasiin dari Zeta Chain ke chain lain, ke chain Solana, ke chain Ton, ataupun ke chain lain yang bakal kita support ataupun kita udah support. Nah, dengan cara itu Oke, oke. diharapkan supaya makin banyak juga orang yang tahu Zeta Chain. Meskipun misi kita bagus, tapi kalau misalkan dari adopsi massal, dari segi penggunaan kurang ya, itu bakal bakal kurang bagus juga dari segi ekosistemnya. Makanya kita cari beberapa orang yang emang udah expert di chain lain supaya nanti mengintegrasikan antara chain kita ke chain yang lainnya. Supaya Iya, apa? iya. Supaya nanti dibikin di apps-nya gitu. Oke, 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 Gitu sih, oke. Bro. Oke, Lebih ke cari palingan developer sih. iya, iya, iya. Sebenarnya intinya di situ kan. Yang Iya. benar-benar dibutuhin sama Zetachen sendiri di dalam penetrasi market di Indonesia. Sebenarnya bukan usernya, tapi lebih ke developernya gitu kan. Karena ya emang juga bisa dilihat ya. By data kayaknya developer di Indonesia khususnya di Pulau Jawa sih lagi naik-naiknya ya. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Gue baru tahu tuh. Iya, itu kayaknya dipimpin sama ini deh, Bang siapa tuh ya namanya yang di Jawa itu? Gali siapa Gal namanya Gal? Lagi ASEAN, rame-rame Omian, apa? Omian. Ya, Oh ya Omian Omyan Zero. sama Omyan. Iya. Oh, yang di ini Jogja ya, Iya, Omen. yang sama Jogja Jogja dia. itu lagi rame banget, lagi cepat banget berkembangnya mereka soalnya. Mhm. Lagi banyak banget project yang dibuat di Indo sih, khususnya dari circle-nya Omyan tuh banyak banget developer-developer lahir, Betul, betul, betul. developer-developer baru gitu sebenarnya. Gokil Jadi sih. oh gitu gitu jadi nangkep nangkep nangkep. Oke, sama paling kayak gini kali ya bro. Mungkin gue sedikit peringkas aja kali ya semua yang mungkin udah kita dapetin gitu kan. Boleh gak nih? Boleh, boleh. Kayaknya ya biar kita juga tahu lah ibaratnya. Ya Bener, bener. kita juga bisa paham barang-barang gitu kan. At least apa yang gue nangkep ya, apa yang gue nangkep. Mhm. Nah, jadi yang pertama adalah kalau misalnya di sini kita bisa lihat guys, kalau misalnya di Zetachen itu sendiri, dia kan emang utilitasnya agak sedikit unik ya, agak sedikit unik di mana fokus utamanya itu ya untuk bisa nge-bridge dalam tanda kutip ya, nge-bridge dengan layer one-nya sendiri. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya yang mereka harapkan untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka gitu, untuk penetrasi market di Indonesia, itu nggak cuma untuk mendapatkan usernya doang gitu. Tapi harapan dari Zetachen itu sendiri, kalau misalnya dari apa yang udah kita obrolin ya, mereka itu ngebuat banyak banget project-project ekosistem. Nah, dengan harapan ya mereka juga dapat developer-developer dari orang Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman adalah seorang developer, kalau misalnya teman-teman juga adalah seorang yang ya pengen belajar coding dan segala macamnya, mungkin teman-teman bisa follow Twitternya atau mungkin Telegramnya Zetachen kali ya bro ya. Iya, iya. Bisa join Iya, juga ke Discord-nya. bisa join juga ke Discord-nya. Jadi teman-teman bisa ikutan di sana dan teman-teman ya siapa tahu ya teman-teman bisa jadi
soon nanti teman-teman bisa punya project teman-teman sendiri, teman-teman bisa ya punya company sendiri gitu, entah ya kayak Mas tadi gitu kan, punya komunitas sendiri atau mungkin ya berhubungan lah untuk ngebantu ekosistem Web3 di Indonesia ini bisa berkembang lebih cepat lagi. Karena balik lagi guys, kripto itu nggak cuma trading. Jangan kalian cuma ngeliat kripto sebagai tempat naik turun duitnya doang. Kripto itu adalah industri teknologi miliaran dolar yang udah diinvestasiin, dan banyak banget perusahaan-perusahaan yang kalau misalnya, aduh banyak banget bang, kalau misalnya gue pengen masuk di Web3, kayak teman gue baru masuk langsung layoff bang. Justru itu. Baru masuk sebulan besoknya layoff pak. Banyak yang kayak gitu, banyak coy. Tapi satu hal yang teman-teman mesti paham, kalau misalnya industri teknologi atau industri kripto sekarang mati satu tumbuh lima. Tapi ketika teman-teman kalau ngejarnya industri-industri yang lagi sunset, yang lagi turun ya, misalnya kayak retail atau mungkin media tradisional dan segala macamnya, mungkin sekarang ada 5. Tapi ketika teman-teman mungkin kena layoff di sana, tinggal 1 guys. Teman-teman susah buat nyari lagi, dan untuk adaptasi ilmunya itu bakal jadi jauh lebih susah. Jadi harapan dari gua secara pribadi gitu ya, dan juga mungkin bisa dibilang dari Bro Hari yang ada di sini gitu ya. Mungkin gua mewakili lu boleh nggak nih? Kan dari tadi Boleh, kan itu silakan. ya. Kita bisa Ah, ngelihat kalau misalnya ke dunia Web3 atau dunia kripto itu sebagai industri. Lu bisa cari kerja di sini, Bos. Nggak cuma sebagai BD, nggak cuma sebagai apa doang tuh ambassador segala macam, tapi ada juga developer di sini loh. Ini industri teknologi, industri miliaran dolar yang butuh produk, yang butuh marketing. Apalagi sekarang di Indonesia OJK udah mulai main, berarti udah punya legalitas untuk mendirikan perusahaan berbasis kripto dan blockchain secara legal di Indonesia. Jadi jangan tunggu waktu kalian cuman buat kayak main-main doang, kagak. Pelajarin kripto dan terjun ke dalam industrinya. Paling itu sedikit yang gue tangkap nih bang, insight menarik yang bisa gue tangkap di pertemuan hari ini gitu, selain dari teknologi dan selain dari Zetachain itu sendiri. Nah kalau dari lu ada tambahan nggak nih bang? Oke. Mungkin gue kasih secara general aja kali ya, Bro. Supaya teman-teman juga motivasi supaya masuk lebih dalam lagi gitu, nggak setengah-setengah ataupun cuma nyemplung tangan ke air doang gitu. Jadi pesan gue buat teman-teman yang baru join di kripto, di Web3, bener yang kata Bang Noel bilang gitu. Kalau misalkan di Web3 ini masih sangat kecil dan pertumbuhannya tuh pasti banget tinggi gitu, pasti banget banyak industri ataupun perusahaan yang bakal ngadopsi blockchain, kripto ataupun yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik ataupun pengen join, ya kalian sekalian aja nyemplung, nggak usah takut-takut dan nggak usah malu-malu. Nyemplungnya di mana? Banyak. Jadi di kripto industri ini ada banyak kan, ada dari trading, ada dari airdrop juga, ada dari komunitas yang ngumpul-ngumpul event offline, ada pula yang kayak cari kerjaan, ambassador, CM, BD, ataupun jadi social media manager. Cuman pesan dari gue adalah kalian jangan takut untuk nyemplung. Mulai sekarang jangan tunda-tunda lagi karena masa bearish adalah masa kalian untuk berjuang. Terus masa untuk menikmati hasilnya kapan? Atau masa panennya kapan? Ketika masa bullish nanti. Masa bullish nanti ketika gajian atau pas waktu masa bearish, ketika gajian, kalian taruh di beberapa kripto atau instrumen yang harganya masih rendah. Let's say kita sebut aja Bitcoin gitu ya. Jadi hasil dari bearish kita berjuang di bearish market itu taruh di Bitcoin atau USDT. Nantinya kita bakal panen ketika menikmati hasilnya itu pas waktu bullish market. Jadi bullish market tuh udah ongkang kaki tuh, udah bikin komunitas yang gede tuh, udah bisa dapat koneksi baru tuh, udah bisa dapat pengalaman yang nggak dilupakan juga. Jadi ya ayo kalau misalkan teman-teman masih ragu, jangan tunggu lama lagi. Kalau misalkan terjun sekalian, cari koneksi, cari kenalan, cari semua everything yang belum tahu, sampai akhirnya lu jadi expert di bidang tersebut. Dan jangan pernah malu untuk bertanya dan upgrade terus skill kalian. Gila insightful banget. Ini salah satu pertemuan yang daging sih di hari ini. Nggak bersama belajar juga nih dari aku. Gila. Keren. Ini pertemuan yang cukup daging ya. Jadi ini berfungsi banget nih. Bukan berfungsi sih. Ini sangat useful juga nih buat Zetachain kalau misalnya lagi nyari ya orang yang pengen terjun lah ke dalam ekosistemnya Zetachain. Nah, paling mungkin dari hari udah berarti ya, Bro. Ada tambah lagi gak nih? Sebelum gua tutup nih berarti nih penutupnya nih.
Oh, oke. Kalau dari sisi general ya, mungkin gue Iya. tambahin dari sisi ZTC nya kali. Jadi, buat teman-teman, baik itu developer, baik itu mahasiswa maupun dari yang user biasa. Jadi ZTC itu menghadirkan semua campaign yang bisa mencakup semua orang. Kalau misalkan teman-teman pengen dapet apa namanya Insta Reward gitu, kita ada namanya Zeta Hub. Itu teman-teman bisa buka hub.zetachain.com gitu ya. Itu di sana ada Insta Reward yang bisa kalian dapetin kalau misalkan explore lebih dalam di apps kita, ekosistem kita. Terus yang kedua, kita juga ada bikin Galse, cari aja di Zetachain, di sana ada misinya. Misinya itu Summer, Zetachain Summer 25, di sana ada Peach Lucy, ada Calorie Cash juga, apa namanya project baru yang ada di ekosistem kita. Terus buat para developer, kita buka namanya Cohort Summer 25, di mana dari seluruh dunia itu 20 tim doang yang bakal dipilih, yang mana nantinya 20 tim itu bakal nge-support atau ditugaskan untuk ngebuat di apps yang ada di ekosistem kita nantinya, supaya terintegrasi sama jaringan lainnya. Terus buat mahasiswa, kita ada namanya program Zeta Chain University Meta, di mana Zeta Chain University ini bakal nge-support kalian kalau misalkan kalian penasaran nih, gimana sih dunia kerja Web3 itu, gimana sih cara coding atau daily task atau aktivitas harinya sebagai programmer di project Web3, itu kalian bisa banget join di kita ada ininya, ada apa namanya, ada Telegramnya sendiri buat Zeta Chain University Meta. Terus nanti kita bakal support ada magang, dikasih uang juga, ada event in real life, ada apa namanya ilmu juga yang bakal kita kasih, dan yang pasti kalian dapat support yang nggak kalian dapetin kalau misalkan kalian cuma jadi mahasiswa doang kupu-kupu. Oke, keren. Ini kalau lu semua yang pengen jadi developer ini sangat disupport sekali sama Zetachain. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi abis ini nih, bro. Tapi gue abis ini Siap ada bro. meeting lagi nih. Nah, paling gue pengen kasih closing statement lagi nih. Terakhir untuk nge-engage teman-teman supaya jangan cuma lihat kripto sebagai trading doang. Ini gue udah ngulang berkali-kali. Pokoknya setiap pertemuan gue selalu ngasih tahu kayak gini. Karena balik lagi, seperti yang tadi udah kita lihat, ini udah ada contohnya nih. Zetachain lagi nyari developer. Zetachain juga pengen ngajarin tentang gimana project Web3 itu bekerja. Lu semua yang lagi pengen terjun ke dalam industrinya, mendingan ikutan coy. Kalau misalnya lu masih buta, lu mendingan ikutan. Lu cari Zetachain, lu tanya Discord-nya, tanya aja itu di sana. Pasti bakal berusaha dibantu sama moderator yang emang dibayar buat ngejawab di sana juga gitu. Nah, jadi guys, jangan pernah ngelihat kripto sebagai kayak lu cuma datang dapetin cuan, airdrop, clear it, dan ngerja hama dan segala macam doang. Jangan. Lebih dari itu, jadilah ya orang yang berkarya dalam industri Web3 itu sendiri. Oke, paling sekian dari gua, dan mungkin sekian juga ya dari Bro Hari ya, dari Zetachain ya, sebagai ambasador dari Zetachain, dan gua sebagai community manager. Apa? Aman bro. Atas nama Zetachain kan berarti ya, ambasador Zetachain lah ya. Oke, sama gua Noel pamit undur diri. Oke guys, mungkin abis ini ngobrol-ngobrol nggak nih Gal? Atau gimana nih kita Gal? Untuk nanti pemenangnya itu udah dipilih kok nanti. Nanti abis ini kita bakal kirim. Langsung diumumin aja ntar. Oke, gitu aja guys. Thank you buat teman-teman yang udah hadir. Udah 30-an orang. Thank you banget. Walaupun sekarang weekend, tapi ya hopefully bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua. Oke, gitu aja ya guys. Thank you juga buat Noel dan juga Bro Hari. Thank you banget buat insight-nya. Thank you teman-teman. Thank you. Oke. Bye-bye guys. Selamat malam. See you guys. See you. Happy weekend. Happy weekend. Yo.